Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin pada siang hari ini kami akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak, di mana kami bertiga sebagai pengamat adalah saya sendiri, Nur Hasanah, yang akan bertugas sebagai coach adalah Ibu Ida, kemudian sebagai coach adalah Bu Mustaqfiro. Dan pada kegiatan coaching kali ini akan saya rekam untuk keperluan program dan hanya didengar oleh fasilitator. Baik, Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Bagaimana kabarnya Bu Nana? Alhamdulillah Bu Ida, saya baik-baik saja. Kapan ini mau kegiatan coaching dengan Bu Viro? Hari ini aja Bu, karena ini mumpung jam istirahat saya, anak-anak juga kan sudah pulang, jadi saya ada waktu longgar ini. Untuk kegiatan coaching ini, apa yang sudah dipersiapkan Bu Ida? Oh ya, untuk kegiatan coaching ini saya sudah mempersiapkan diri saya agar bisa memenuhi 3 kompetensi, yaitu saya bisa hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi yang disebutkan tadi, mana yang paling penting dikembangkan Bu Ida? Menurut saya, semua kompetensi itu penting, tapi untuk kali ini saya akan kembangkan, yang akan saya kembangkan pada coaching siang ini bersama Bu Viroh adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi menurut Bu Ida, ketiga kompetensi sangat penting ya. Dan yang paling penting dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Ida, bagaimana kriteria untuk mengukur indikator dari pengajuan pertanyaan berbobot itu? Begini, Bu. Menurut saya, pertanyaan yang saya ajukan nanti akan menggugah coacher untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikirannya, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coacher untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi coacher. Baiklah, kalau begitu silakan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Viro, Bu Ida, monggo. Oh ya, siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Viro. Bagaimana kabarnya siang ini? Waalaikumsalam. Sehat Bu Ida? Bu Ida bagaimana juga kabarnya? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat ya Bu. Wah, ini kemarin Bu Viro katanya mau ngobrol nih sama saya. Nah, ini mumpung waktu saya ini luang, gimana kalau kita ngobrol sekarang? Oh, bisa Bu. Kira-kira Ini juga ya. Ya, ini juga kebetulan Kira-kira apa? Sudah pulang ini, kebetulan anak-anak sudah pulang. Gini Bu Ida, akhir-akhir ini itu saya merasa gimana Bu? bingung Bu. Karena semenjak saya mengikuti program CGP ini Bu, itu pengerjaan LMS-nya kan waktunya lama, kemudian tanggal due date-nya itu kan mendesak dan menyita waktu saya sebagai seorang guru yang merupakan tugas utama saya itu seperti terabaikan. Kemudian saya itu punya tugas tambahan di sekolah itu sebagai bendahara BOS Bu. Jadi nanti ketika ada pelaporan yang memungkinkan dinas untuk hari itu juga dikumpulkan, kemudian pelaporan yang online harus hari itu, malam itu juga menyita waktu saya. Kemudian saya itu di sekolah sebagai pembina pramuka Bu. Jadi semenjak mengikuti kegiatan ini,
CGP ini itu belum pernah saya berikan sama sekali ke anak-anak. Jadi bingung dan bosan, sepertinya merasa jenuh saya, Bu. Oh iya. Jadi Bu Firoh ini merasa jenuh dengan tugas dari CGP yang begitu banyaknya, dan Bu Firoh ini bingung dalam mengatur waktu dengan tugas tambahan yang lain, begitu Bu? Iya, betul. Nah, baik. Apa yang Ibu Firoh inginkan dari percakapan kita hari ini? Jadi begini Bu Ida, setelah nanti percakapan ini dengan Bu Ida ya, saya itu ingin Ya. ada solusi yang saya dapatkan, kemudian saya untuk bisa mengambil manfaat dari saya bisa membagi waktu dengan tugas dan kegiatan-kegiatan saya, seperti tadi tugas utama sebagai seorang guru, kemudian sebagai bendahara BOS, dan sebagai pembina pramuka, serta tidak mengabaikan tugas-tugas dari CGP ini, Bu. Jadi saya mau bisa membagi waktu. Begitu, Bu Ida. Oh, begitu. Tadi Bu Firoh mengatakan bahwa Bu Firoh itu ingin mengerjakan tugas CGP dengan baik, tepat waktu. Kemudian tugas utama sebagai guru juga tidak terabaikan. Kemudian Firoh juga ingin membagi waktu untuk tugas tambahan yang lain, jadi bendahara BOS ya? Nah, dengan ya biasanya kan bendahara BOS dengan banyak pelaporan ya yang dadakan. Dan juga Bu Firoh juga pengen mengampu kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan baik. Nah, jadi intinya Bu Firoh ingin bisa membagi waktu untuk sekian banyak aktivitas dan tugas. Betul begitu Bu Firoh? Iya Bu, betul Bu Ida. Jadi bingung Bu Ida dan saya merasa jenuh Bu. Oh iya. Ada titik kebosanan di situ, Nje? Ya, saya merasa bosan, kemudian bingung membagi waktunya. Gini, Bu Firoh, kira-kira adakah hambatan untuk mencapai tujuan tersebut? Mulai dari tadi tugas sebagai seorang guru, kemudian ada tugas tambahan sebagai bendahara BOS, kemudian tugas CGP, ya kan? Serta pembina pramuka. Kira-kira apa hambatan Bu Firoh yang hadapi dengan berkaitan dengan hal-hal tersebut itu tadi? Hambatannya itu apa saja? Saya pengen tahu nih. Ya Bu Ida, kalau untuk hambatan ya, kalau untuk berkaitan dengan tugas saya sebagai seorang guru, Bu Ida, sebenarnya sih tidak ada hambatan yang berarti Bu. Hanya saja ketika ada acara yang bersamaan itu dengan tugas tambahan yang lain yang kadang sering meninggalkan kelas, kemudian ada tiba-tiba tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Sepertinya tidak ada hambatan yang berarti karena saya dalam pembukuan bendahara BOS itu menyusun semua di laptop dan pembukuan secara rapi, dibantu dengan ada petugas dari pustakawannya itu membantu merapikan arsip-arsipnya. Jadi untuk tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS dan tugas utama sebagai seorang guru sepertinya tidak ada hambatan. Hanya itu untuk yang tugas CGP itu Bu Ida. Kadang itu menyita waktu saya, menyita banyak sekali waktu saya sampai harus dikerjakan setelah jam pembelajaran. Itu pun belum selesai dikerjakan di rumah sampai lembur malam-malam, kemudian paginya kita kecapean, mengimbas ke tugas yang lain juga. Dan tugas yang paling ada hambatan banyak itu di kegiatan ekstra, Bu Ida. Saya itu belum pernah memberikan kegiatan ekstra sama sekali. Pada kemarin itu saya diprotes sama anak-anak kelas 6, Bu Ida. Bu Firoh tuh sekarang nggak pernah protes ya Bu? Ya, nggak pernah ngasih ekstra pramuka. Kita mau ekstra kangen anak-anak ya. Iya, makanya saya mau ada solusi supaya saya bisa membagi waktu semua terhandle dengan baik. Begitu Bu Ida. Oh iya, bagus. Aduh, sungguh signifikan ya Bu. Gini Bu Firoh, seandainya kita buat skala 1 sampai 10.
di manakah posisi Bu Viro sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Untuk tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS dan tugas utama saya sebagai seorang guru, saya rasa berada di posisi 8 deh, Bu. Tapi kalau untuk tugas 8. saya sebagai CGP ini, saya merasa di posisi 6, Bu, karena belum bisa membagi Oh, waktu. 6. Iya, nyatanya sampai malam itu masih lembur, berarti saya kan perlu ditingkatkan lagi. Kemudian untuk yang tugas saya sebagai pembina pramuka, saya rasa masih di posisi 5, Bu, karena belum pernah memberikan kegiatan ekstra sama sekali. Gitu, Bu Ida. Oh iya, wah, luar biasa ini kesibukannya Bu Mustaufiroh ya. Saya bisa membayangkan ya Bu ya dari cerita jenengan tadi. Tapi intinya tugas utama jenengan sebagai seorang guru itu masih bisa dihandle dengan baik Bu. Iya. Iya, Tadi Bu Viro mengatakan tugas sebagai seorang guru dan bendahara BOS ada di posisi 8, betul bukan? Ya, betul. Berarti itu jenengan masih bagus, luar biasa. Dan yang kurang tadi adalah mengerjakan tugas CGP dan sebagai pembina pramuka. Begitu ya Bu Viro? Iya, Bu Ida, betul sekali. Gini, kalau untuk tugas CGP dan sebagai pengampu pembina pramuka itu, seperti apa yang sudah dilakukan Bu Viro? Saya penasaran nih Bu. Jadi Bisa ceritakan Ibu? ya, untuk tugas CGP ini kadang saya sambil mengajar, Bu. Jadi saya kan ngajarnya di kelas 4 ya, agak ringan lah, tidak ada anaknya kan bisa diatur ketika kegiatan diskusi dan anak-anak mengerjakan LKPD, saya bisa mengerjakan tugas-tugas CGP. Kemudian juga 1 minggu itu saya punya jam apel hari Kamis dan hari Sabtu. Itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas CGP. Tapi ya kadang itu Bu, karena kan masih baru buat saya, apalagi tugas CGP ini meliputi banyak hal, banyak konsep gitu ya. Jadi masih kadang ya sampai malam masih dikerjakan di rumah begitu. Kemudian kalau untuk kegiatan pramuka itu biasanya saya memberikan acara secara terjadwal. Kegiatan pramuka itu Jumat sore, bergilir dari kelas 3 sampai kelas 6. Di mana saya itu mengisi secara langsung, Bu. Jadi saya sebagai pembina intinya, pembina utama, dan dibantu oleh guru lain. Tapi semenjak ini saya mengikuti program CGP ini, karena saya sibuk, guru yang biasanya saya minta bantu itu saya suruh ngisi, tidak mau. Begitu Bu, jadi anak-anak minta ada kegiatan lagi, supaya diaktifkan lagi kegiatannya. Oh begitu. Gini Bu Viro, untuk kegiatan ekstra pramuka, Bu Viro tadi mengatakan ketika Bu Viro tidak ada waktu untuk membina kegiatan ekstrakurikuler, pramuka guru lain ya, bingung kan tadi bilangnya seperti itu jenengan. Nah, bagaimana cara mengajar pramuka mereka kurang tahu. Apakah mungkin Bu Viro sudah memberikan semacam program kepada guru lain begitu? Ya, jadi untuk kegiatan pramuka itu saya memang sebagai koordinatornya Bu ya, ketika ada event kepramukaan itu dimanapun itu tingkat kecamatan, kabupaten ataupun di provinsi itu saya yang mengkoordinir. Kemudian kegiatan ekstra itu memang selama ini saya yang memberi materi, mereka itu hanya membantu mengkondisikan, kemudian membantu mengatur anak supaya tidak ramai dan bisa mengikuti kegiatan pramuka. Begitu saja Bu. Jadi memang belum saya berikan semacam program atau rencana kegiatan pramuka pada sore itu. Iya, ya, saya jelas ya. Ya, gini, bagaimana Bu Viro mengambil strategi supaya tujuan tercapai dengan cara yang lebih efektif?
Baiklah Bu Ida, ini terima kasih sekali ini Bu Ida sudah meluangkan waktu. Saya rasa setelah kita tadi ngobrol sana kemari, saya menemukan jalan keluar Bu Ida. Itu yang pertama, mungkin saya bisa mengerjakan tugas LMS setelah jam pelajaran anak-anak selesai, begitu Bu Ida ya. Berarti saya tidak jam pelajaran anak-anak. Atau bisa juga di jam-jam apa, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Ya, jadi saya bisa mengerjakan LMS dan tidak mengganggu tugas utama saya. Kemudian untuk kegiatan pramuka, saya bisa mengaktifkan kembali seperti dulu sepertinya Bu. Jadi saya bisa menyempatkan waktu atau membuat program dan rencana kegiatan. Jadi ketika nanti saya hari itu berhalangan hadir atau ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, saya bisa meminta bantuan dari guru kelas, wali kelas masing-masing kelas 3 dan 6 untuk membantu ketika kegiatan ekstrakurikuler pramuka tersebut, Bu. Wah, bagus itu. Gini, Bu Viro. Terus kondisi yang bagaimana? Ya, tadi bagus sekali loh strategi yang dilakukan oleh Bu Viro. Nah, kira mulai kapan ini Bu Viro akan melakukannya ini? Wah, saya jadi penasaran ini. Sepertinya besok hari Jumat, ini kemarin saya sudah punya ancang-ancang dengan wali murid kelas 3-6, minta tolong diinfokan hari Jumat nanti secara bergilir kegiatan ekstra pramuka. Dan responannya anak-anak juga kayaknya bagus Bu. Hari Senin ini tadi pagi-pagi anak-anak berangkat sudah pada tanya, sudah penasaran. Begitu kayaknya belum dimulai saja mereka sudah tertarik. Begitu Bu, saya nanti bisa koordinasi dengan guru lain untuk bisa mengisi dan membina kegiatan ekstra pramuka tersebut. Wah, luar biasa ini Bu Viro ini. Sudah dirindukan anak-anak ya. Terus kondisi yang bagaimana sih yang menurut Bu Viro telah membawa kepada tujuan yang diinginkan? Jadi menurut saya ketika semua kegiatan dan tugas utama serta tugas tambahan saya bisa saya kerjakan tepat waktu dan tidak ada yang terbengkalai. Kemudian tentunya kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu bisa aktif kembali dan meraih prestasi di bidang kepramukaan untuk sekolah saya, Bu. Luar biasa. Ini Bu, awalnya tadi untuk tugas CGP itu kan di skala 6 ya? Iya. Nah, dan sebagai pembina pramuka juga di skala 5. Skala 5, iya. Ya. Jadi kira-kira nanti mau ditingkatkan ke angka berapa Bu Viro? 100 atau bagaimana? Wah, saya ancang-ancangnya 8-9 dulu Bu. Iya, 100 kan lebih baik Ibu. Di angka saya yakin jenengan pasti bisa itu 100 itu. Hebat jenengan kok. Ini Bu, setelah kita melakukan percakapan siang ini, apa yang mungkin Bu Viro dapatkan? Setidaknya awalnya tadi saya merasa jenuh, merasa bosan dengan tugas-tugas saya, kemudian bingung mengatur waktu dan membagi waktu untuk segala tugas dan kegiatan saya. Setidaknya pada siang ini saya tahu saya menemukan jalan apa yang seharusnya saya lakukan dan bisa membagi waktu antara tugas utama saya sebagai seorang guru dan sebagai CGP, kemudian sebagai bendahara BOS dan sebagai pengampu pembina pramuka. Gitu Bu Ida. Kalau begitu, mudah-mudahan berhasil ya Bu dalam membagi waktunya dan sukses untuk semua kegiatan tanpa ada yang dikorbankan. Jadi semua bisa seimbang dan berjalan dengan baik. Kapan saya bisa mendengar cerita Bu Viro lagi untuk langkah yang sudah Bu Viro tempuh? Minggu depan ya Bu, minggu depan nanti saya konfirmasi lagi hasil sharing dari strategi yang saya sampaikan tadi.
minggu depan kita sharing lagi ya Bu Ida ya. Iya. Terima kasih ya Bu Fira atas waktunya siang ini. Semoga percakapan kita siang ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Demikian Bu Nana, sebagai pengamat, monggo bisa menyampaikan umpan baliknya. Terima kasih. Baiklah Bu Fira dan Bu Ida, saya sudah melihat dan mengamati Bu Ida sebagai coach, kemudian sudah menyampaikan luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa memunculkan ide-ide dari Bu Fira tadi, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab sudah dilakukan dengan baik oleh Bu Ida dan Bu Fira tadi. Apa yang menjadi tujuan Bu Ida di awal mengenai kompetensi yang dikembangkan sudah terpenuhi semuanya. Serta saya lihat Bu Ida sudah memancing dan memberikan penguatan kepada Bu Fira sebagai coaching. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan CGP Angkatan 5. Izinkan kami pada sore ini akan melakukan kegiatan pengamatan coaching, di mana yang bertugas menjadi pengamat adalah saya sendiri, Ida Rohmiati, yang akan bertugas sebagai coach adalah Bu Mustafirah, dan yang bertugas menjadi coach adalah Bu Nur Hasanah. Pada kegiatan coaching kali ini akan saya rekam untuk keperluan program dan hanya didengar oleh fasilitator. Assalamualaikum Bu Mustafirah. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Ida, sehat? Alhamdulillah, serak-serak begini, tapi tetap semangat Bu Fira. Oh iya Bu, mumpung ini ada senggang waktu, kira-kira kapan kita akan melakukan coaching dengan Ibu Nur Hasanah? Kayaknya sekarang saja Bu, mumpung ada waktu dan senggang saya. Iya. Untuk kegiatan coaching ini, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Fira? Saya mempersiapkan yaitu kompetensi ini hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ida. Oh iya, dari ketiga kompetensi yang disebutkan Bu Fira tadi, mana yang paling penting untuk dikembangkan, Bu? Jadi menurut saya dari ketiga kompetensi tersebut itu penting Ibu, tapi yang ingin paling saya kembangkan pada kegiatan coaching ini bersama Bu Nana, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh ya. Jadi menurut Bu Fira, ketiga kompetensi itu sangat penting, betul kan? Betul, iya. Dan yang paling penting dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Fira, bagaimana sih kriteria untuk mengukur indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot ini? Jadi menurut saya pertanyaan yang akan saya ajukan nanti itu bisa menggugah dari Kuci untuk berpikir dan menstimulasi pemikirannya. Kemudian Kuci juga bisa memunculkan hal-hal yang mungkin terpikirkan sebelumnya dan mengungkapkan emosi dari dalam dirinya, kemudian bisa mengembangkan diri dan kompetensinya. Begitu Bu Ida. Oh ya. Oh baiklah, kalau begitu Bu Fira, silahkan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nur Hasanah. Semoga berhasil. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum Bu Nana.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Viro. Sehat Bu Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bagaimana? Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah sehat dengan berbagai banyak kegiatan. Alhamdulillah bisa berbincang dan bertemu ya Bu Nana walaupun dengan daring. Begini Bu Nana, saya kelihatannya kok Bu Nana ini bingung. Kayak apa ya, wajahnya terlihat bingung gitu. Apa ada yang bisa saya bantu? Mungkin Ibu Nana mau cerita nih. Jadi Bu, ini saya mau curhat sedikit Bu tentang pembelajaran anak-anak di kelas Bu ini Bu, ada sedikit kendala begitu Bu. Ya, saya siap mendengarkan Bu. Monggo silahkan saja. Begini Bu, saya kan punya permasalahan tentang wali siswa Bu. Wali siswa saya itu menginginkan anak-anaknya itu diajari pembelajaran kalistung Bu. Tetapi itu kan hal tersebut kan bertentangan Bu dengan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh dinas. Nah, untuk anak usia dini itu untuk pembelajaran kalistumnya itu masih belum Bu, belum boleh diajarkan begitu Bu. Oh, jadi ada wali murid yang menginginkan anaknya diajari pembelajaran calistung. Begitu ya Bu Nana ya? Lalu apa yang Bu Nana inginkan dari percakapan kita nanti siang ini Bu Nana? Ya, begini Bu, harapan dan keinginan saya dalam percakapan ini ada solusi begitu Bu, yang ingin saya dapatkan supaya orang tua itu paham dan tahu tentang aturan yang tidak memperbolehkan Bu pembelajaran kalistung itu diajarkan di usia dini Bu, supaya tidak terpengaruh dan tidak terpengaruh akan tuntutan wali murid yang lain itu Bu. Jadi gurunya itu merasa apa ya Bu ya, merasa beban begitu Bu. Oh baik, jadi Bu Nana ini menginginkan bahwa orang tua wali murid itu tahu aturan dan regulasi mengenai pembelajaran calistung supaya guru-guru yang lain itu juga tidak terbebani dalam mengajarkan calistung. Itu, Bu Nana. Bu, leres niku. Nah, Bu Nana, kira-kira apa yang melatari orang tua dari siswa Bu Nana ini masih menginginkan anaknya diberi pembelajaran calistung? Dan hambatan apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut, Bu Nana? Menurut saya, orang tua itu harus tahu, Bu. Jadi harus paham tentang aturan dan regulasi. Tidak hanya menginginkan anaknya itu pintar membaca saja, Bu. Nah, ini kendalanya kan karena dituntut membaca supaya persiapan masuk SD. Yang terjadi sekarang ini kan tuntutan itu kan memberikan materi tambahan itu kan membebani guru. Gitu. Oh, jadi begitu Bu Nana, berarti karena tuntutan untuk memberikan materi tambahan bagi siswa. Kalau begitu Bu Nana, kira-kira ya, apakah ada dampak atau masalah dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut Bu Nana? Ya, dampak bagi siswa merasa itu Bu, mereka merasa tertekan gitu Bu. Jadi karena harus belajar yang belum semestinya. Karena usia PAUD itu kan usia dini ya Bu ya. Banyak kan masih bermain begitu. Jadi sebagian siswa itu ada yang bisa, ada yang mampu menangkap, juga ada yang tidak bisa sama sekali itu Bu. Kan kasihan jadinya gitu Bu. Jadi beragam Bu Nana ya. Dampaknya beragam, kemampuan anaknya juga beragam juga. Jadi menurut Bu Nana, dampak tersebut memiliki nilai yang tidak baik ya Bu Nana? Ya betul Bu, saya rasa seperti itu Bu, dampaknya pasti
tidak baik buat anak karena bukan seusianya untuk mempelajari itu, Bu. Kalau dilihat dari skala angka 1 sampai 10 ini Bu Nana ya, di manakah posisi Bu Nana saat ini berada? Kira-kira di angka berapa Bu Nana? Kalau menurut saya dalam pembelajaran saya terkait hal tersebut, saya berada pada posisi skala 7, Bu. Ketika saya mengajar kalistung kepada anak-anak, itu beberapa anak ada yang bisa langsung menangkap dan ada yang belum paham materi tersebut. Namun sebagian banyak yang tidak bisanya, Bu, daripada bisanya itu. Karena karena beban di usia itu mempelajari kalistung itu sangat sulit untuk anak. Karena masa ada masanya bermain itu tadi ya Bu Nana ya, masa mereka bermain. Kemudian dari hal tersebut yang disampaikan Bu Nana tadi, apakah kelas yang lain juga mengalami Bu Nana? Mengalami hal yang dengan alami? Ya. Sepertinya saya juga sama dengan kelas-kelas lain yang lain, teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka mengeluh pembelajaran kalistung buat anak-anak itu tidak memberikan rasa nyaman kepada anak-anak. Dan kita sebagai guru juga merasa terbebani dan takut kalau anak itu tidak mampu dan kita tidak bisa memberikan yang terbaik terhadap orang tua itu juga adalah ketakutan Bu juga, Bu. Tadi Bu Nana mengatakan rekan guru yang lain juga mengalami hal serupa yang dialami Bu Nana juga. Ngoten nggih Bu Nana nggih. Nah, apakah ada langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut supaya teman-teman itu tidak merasa terbebani dan materi calistung bisa tetap diajarkan sesuai harapan dari wali murid Bu Nana? Kalau menurut saya sih langkah-langkah yang diambil, kira-kira kami akan mengadakan rapat beserta seluruh dewan guru terkait metode pembelajaran yang diajarkan di kelas juga, yaitu membahas tentang keinginan wali siswa supaya tetap terpenuhi begitu Bu. Walaupun harus diajarkan kalistung, menurut saya itu ada metode tertentu untuk mengajarkannya supaya tidak membebani anak-anak begitu Bu. Berarti Bu akan menempuh rapat dewan guru begitu Bu Nana nggih. Lalu apakah rapat tersebut hanya dilakukan pada dewan guru saja Bu Nana? Mungkin ada langkah-langkah lain lagi kira-kira yang dapat diambil supaya semua dapat searah dengan keinginan guru dan wali murid begitu Bu Nana? Mungkin ada langkah yang lain lagi? Kalau menurut saya sih ada Bu. Jadi nanti rapat tidak pula diadakan di lingkup guru ya Bu ya. Namun bisa diadakan dengan wali siswa. Misalnya dengan mengadakan kegiatan parenting supaya orang tua itu tahu tentang perkembangan anak dan indikator yang diajarkan sesuai dengan aspek perkembangan yang ada di lembaga kami begitu Bu. Berarti mengadakan parenting ke wali murid begitu Bu Nana nggih? Sepertinya menarik sekali itu. Kemudian Bu Nana, kira-kira untuk kegiatan yang sudah direncanakan tadi itu ada dampak outputnya bagi siswa mboten nggih? Mungkin ada dampaknya? Ada Bu. Dengan melakukan kegiatan parenting, orang tua menjadi paham tentang pertama regulasi dan tahu tentang aspek perkembangan yang harus dicapai oleh anak usia dini. Maka orang tua tidak dapat menuntut anak untuk harus bisa menguasai kalistung. Dan kami juga tidak merasa terbebani karena kalistung bisa diajarkan melalui bermain Bu. Jadi sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi anak merasa enjoy. Dia merasa belajar itu menyenangkan Bu, begitu Bu. Sepertinya nanti anak-anak akan tertarik Bu dengan pembelajaran calistung yang akan diterapkan. Kemudian Bu Nana, dari setelah tadi Bu Nana mengetahui langkah-langkah
dari pemecahan masalah. Kira-kira nanti posisi skala Bu Nana tadi yang berada di skala 8 ya Bu Nana nggih. Nanti Bu Nana mau berada di skala berapa dari angka 1 sampai 10? Kalau tadi kan saya berada di posisi 7, Bu. Saya harapkan itu saya bisa di posisi 8 atau 9, Bu. Jadi kalau 10 kayaknya pasti ada kekurangan, Bu. Saya kayaknya bisa di posisi 10 itu, Bu Nana. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dilancarkan, Bu. Jadi saya bisa ke posisi 10, Bu. Begitu. Nah, berarti Bu Nana optimis dan semangat sekali ini. Kemudian Bu Nana, dari perbincangan kita siang ini, apa yang mungkin bisa Ibu dapatkan dari percakapan coaching kita siang ini, Bu Nana? Saya sih merasa lega, Bu. Setidaknya saya itu mempunyai gambaran tentang apa yang harus saya lakukan begitu, Bu, untuk mengatasi masalah ini. Karena masalah ini kan tidak hanya dengan masalah saya saja. Ternyata masalah itu juga menjadi masalah guru-guru yang lain. Kemudian kalau tidak segera ditangani juga akan menjadi masalah untuk siswa saya sendiri karena merasa terbebani tadi, Bu. Jadi pemahaman orang tua itu perlu sekali supaya mereka juga tahu begitu dan tidak menuntut anaknya harus membaca begitu, Bu. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan baik ya, Bu Nana ya. Nah, ini Bu Nana, kapan nih kira-kira rencana ini dapat dilaksanakan, Bu? Insya Allah secepatnya, Bu. Saya akan mengadakan Dewan Guru kelompok kecil dulu sebelum saya mengadakan rapat untuk seluruh Dewan Guru. Karena kita mengadakan parenting harus sesuai dengan rencana dan materi apa saja yang nanti bisa diberikan serta siapa saja nanti yang terlibat dalam pemberian materi tersebut, Bu. Wah, luar biasa. Bagus sekali, Bu Nana. Kemudian Bu Nana tadi sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Nana hadapi. Saya yakin Bu Nana itu mampu melakukannya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Dan perhatian yang diberikan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Percakapan ini benar-benar membuat saya semakin percaya diri. Begitu, Bu. Sama-sama, Bu Nana. Tetap semangat. Semoga berhasil ya, Bu Nana ya. Terima kasih, Bu Viro. Terima kasih. Demikian Bu Ida, sebagai pengamat, monggo bisa menyampaikan umpan baliknya berdasarkan percakapan yang sudah kami lakukan. Iya, luar biasa sekali percakapannya antara Bu Mustafiroh dengan Bu Nur Hasanah. Saya di sini sebagai pengamat ada tulisan sedikit, ada ya. Baik Bu Mustafiroh, saya sudah melihat Bu Mustafiroh dan tadi Bu Nur Hasanah sudah melakukan coaching yang luar biasa. Bu Mustafiroh sebagai coach sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan bisa memunculkan ide-ide dari Bu Nur Hasanah. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Bu Mustafiroh dan Bu Nur Hasanah. Apa yang menjadi tujuan yang diinginkan oleh Bu Nur Hasanah dalam percakapan ini sudah terpenuhi. Dan saya mengamati Bu Nur Hasanah juga sudah menguatkan rencana aksi yang akan dilakukan nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin pada siang ini perkenankan kami melakukan kegiatan coaching bersama rekan sesama guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Di mana kami bertiga sebagai pengamat, saya sendiri Mustakfiroh, kemudian sebagai coach adalah Bu Nur Hasanah, dan sebagai uji adalah Bu Ida Rohmiati. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Viro, bagaimana kabarnya Bu Viro? Alhamdulillah sehat Ibu. Kapan ini mau coaching sama Bu Ida? Rencananya insya Allah hari ini Bu. Mumpung ini anak-anak nembe istirahat, pulangnya juga dasik, jadi ada waktu longgar untuk siang hari ini Bu. Sudah konfirmasi dengan Bu Ida, guys? Sampun. Untuk kegiatan coaching siang ini, Bu Nana, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Nana? Saya akan mempersiapkan kompetensi inti Bu, yaitu hadir secara penuh pastinya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti yang berbobot Bu. Oh, begitu. Jadi dari ketiga kompetensi yang sudah disebutkan Bu Nana tadi, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan dikembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut yang sudah disebutkan Bu Nana tadi nih, kira-kira yang paling penting yang akan dikembangkan kegiatan coaching siang ini, napa nggih Bu Nana? Kalau menurut saya, semua kompetensi tersebut penting, Bu. Tapi yang paling penting nanti ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching siang ini bersama Bu Ida, itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti yang berbobot begitu, Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Ida semuanya penting ya, Bu Nana, nggih. Dan yang paling dipentingkan dalam yang paling dikembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Nana, bagaimana kriteria nih untuk mengukur indikator dari kompetensi inti mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu Nana? Menurut saya, pertanyaan yang saya ajukan nanti akan menggugah coaching untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikirannya nanti Bu. Kemudian nanti diharapkan memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Ya, kemudian juga mengungkapkan apa ya Bu, emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi coach itu sendiri. Baiklah, kalau begitu silahkan bisa melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ida. Monggo, persilahkan Bu Nana. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang juga Bu Nana. Baik Bu Ida. Saya lihat dari tadi Bu Ida kok kelihatannya melamun Bu. Kira-kira kalau boleh tahu melamun apa sih Bu? Iya ini Bu Nana, saya kepikiran kurang lebih 2 bulan lagi. Itu kan sudah semesteran, Cik. Namun materi anak-anak itu banyak yang belum saya sampaikan, Bu. Loh, nah kenapa kok bisa begitu Bu? Jenengan tahu sendiri, Bu. Sekolah saya kan terkena proyek jalan tol. Dan sampai sekarang belum ada ganti bangunan. Padahal sebagian bangunan sekolah saya itu sudah dirobohkan, Bu. Hal ini mengakibatkan satu ruang itu digunakan untuk 2 kelas. Sehingga kami harus membagi waktu. Kelas rendah masuk pagi, kelas tinggi masuk siang. Yang seharusnya sehari itu 8 jam ya per hari pelajaran menjadi 5 jam per hari. Oh begitu ya Bu ya. Dengan pembagian jam seperti itu pastinya membuat Bu Ida kurang efektif dalam mengajar. Betul begitu Bu?
Benar, Bu Nana. Maka dari itu, saya pingin ini cari solusi dari masalah saya ini. Ya. Bagaimana saya bisa mengajar secara efektif dengan waktu yang tidak efektif. Begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, selama ini Bu Ida cara mengajarnya bagaimana dengan waktu yang kurang efektif ini, Bu? Ya pastinya saya rubah cara mengajar saya, Bu. Dengan Hmm, cara saya ya. mengambil inti-inti dari materi tersebut. Kemudian saya ajarkan pada mereka dengan bahasa dan cara yang mudah dipahami. Namun masih saja Bu banyak anak yang ketinggalan. Jadi dengan begitu saya tuh sering mengulang lagi. Sudah waktunya tidak efektif, anak-anak juga kurang dalam memahami. Kalau boleh tahu, Bu Ida kelas berapa sih? Berangkat dan pulang siswanya tuh juga jam berapa, Bu? Begini Bu, saya kan kelas 4 termasuk kelas tinggi ya. Jadi saya itu eh, masuk jam 9 dan pulang jam anak-anak ya, anak bukan saya ini, pulang jam 12 begitu Ibu. Berarti kalau pagi, Bu Ida dari jam 7 sampai jam 9 tidak mengajar. Terus apa yang Ibu lakukan? Ya, saya mengerjakan lelah itu tugas ada terus itu Bu. Saya juga mengerjakan administrasi, juga saya ada tugas tambahan lain sebagai bendahara bos begitu Ibu. Kira-kira tugas apa yang Ibu kerjakan harus dikerjakan di pagi hari ini? Apa ini? Tidak juga sih Bu. Kerjaan itu sebenarnya kayak bos itu ya bisa dikerjakan siang atau sore. Juga bisa saya kerjakan setelah mengajar. Oh, benar begitu ya, Bu ya. Apa di sekolah jenengan ada ruangan yang masih kosong, yang bisa ditempati anak-anak selain ruang kelas itu, Bu? Ada juga, ada enggak? Ada, ada sih Bu, ada 2 ruang. Yang satu ruang tamu, yang satu perpustakaan. Begitu. Kemudian kira-kira dengan kekosongan ruangan itu, kira-kira apa ide Bu Ida untuk memontesikannya? Oh iya Bu, kalau ruangan kantor itu ya Bu, biasanya itu kan digunakan untuk menerima tamu, baik itu tamu dari dinas, pengawas, maupun wali murid. Jadi sering tidak kosong, tapi ya memang yang ada kosongnya juga di ruang tamu itu. Nah, kalau perpustakaan ya Bu, sepengetahuan saya itu anak-anak biasanya menggunakan pada waktu jam istirahat saja. Nah, kalau pagi itu kan kosong. Oh iya deh. Mungkin kalau pagi bisa saya manfaatkan ya Bu ya. Pagi kan kosong ya. Bisa saya manfaatkan untuk melatih ya atau menggeladi ini tadi kan anak-anak saya yang kesulitan dan yang ketinggalan materi. Iya benar juga Bu. Iya ya. Pagi kan Itu kosong ya. bagus sekali Bu Ida. Jadi Bu Ida akan lebih efektif menggunakan waktu di kelas. Kemudian, oh iya Bu, kalau kita flashback ke kondisi Bu Ida ini, jauh lebih baik daripada waktu pandemi dulu ya Bu ya. Bagaimana Iya, itu Bu? iya Bu. Setidaknya sekarang saya bisa bertemu dengan murid tidak daring gitu. Kira-kira strategi apa lagi yang akan Ibu ambil ini Bu? Sebentar Bu, sebentar. Kalau diingat-ingat ketika dulu kita daring, saya kan tidak bertemu anak ya, tapi anak-anak bisa belajar dengan online. Kalau dipikir kenapa ya saya tidak memanfaatkan belajar daring seperti saat pandemi dulu. Nah, Pasti itu akan membantu saya sekali itu. Nah, benar itu juga. Itu betul Bu Ida, saya setuju itu. Apalagi tindakan Bu Ida?
Ya Bu, mungkin nanti saya akan kolaborasikan ya pembelajaran online dan daring. Jadi Betul. bisa bersama-sama ya. Ya, selain Ya. itu saya juga akan kolaborasi dengan orang tua murid untuk membantu saya membimbing putra-putrinya di rumah. Ya, Bu. Betul sekali Bu Ida. Zaman sekarang ini pun bisa semuanya itu untuk belajar Bu. Waktu dan tempat sekarang sudah tidak menjadi penghalang untuk kita belajar. Sekarang apa Bu Ida sudah punya solusi agar Bu Ida bisa efektif mengajar di waktu yang tidak efektif tadi? Oh iya ini Bu Nana. Saya ada beberapa alternatif cara yang akan saya lakukan agar bisa lebih efektif mengajar saya. Pertama, saya akan gunakan waktu luang saya untuk membina atau melatih anak-anak yang ketinggalan tadi di jam 7 sampai jam 9, kekosongan waktu itu. Dan saya akan menggunakan WA group untuk berbagi daring dengan anak-anak. Dan ketiga, saya akan gunakan grup WA untuk komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua murid agar mereka bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Dan saya juga akan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan anak-anak walaupun di kelas hanya 5 jam pelajaran. Oh iya, ini kan biasanya ya Bu ya, anak-anak olahraga di jam 9-an ya. Nah, mungkin nanti saya akan kolaborasi dengan guru olahraga agar bisa mengganti jadwal olahraga anak-anak bisa paginya gitu. Bagus sekali tuh Bu Ida. Solusi yang hebat itu. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakannya ini? Insya Allah mungkin akan saya laksanakan mulai minggu depan Ibu. Lebih cepat lebih baik. Saya juga sebelumnya akan meminta izin pada Bu Kepala Sekolah dan pihak perpustakaan untuk memakai ruangan perpustakaan tiap pagi guna untuk membina anak-anak. Saya juga akan memberikan informasi lewat grup WA bahwa terkait kelas daring tadi, saya juga akan bertemu dengan guru olahraga dan berkolaborasi agar anak bisa olahraga pada pagi hari, jadi tidak mengurangi jam efektif saya di kelas gitu. Betul itu Bu. Berarti lebih cepat, makin cepat lebih baik. Saya setuju dengan pendapat Bu Ida. Dalam kesempatan ini ada jalan dan peluang. Semoga Bu Ida segera bisa merealisasikan dan berjalan sesuai yang diharapkan Bu Ida. Anak-anak juga bisa belajar tanpa kendala di waktu yang tidak memungkinkan Bu. Iya Bu, amin. Doakan saya ya Bu Nana, semoga sehat dan bisa melaksanakan kegiatan nanti. Jika di tengah-tengah perjalanan Bu Ida ini ya mendapat halangan, misalnya, kemudian tugas tambahan Bu Ida itu banyak. Apa yang Bu Ida lakukan kira-kira? Ini ya Bu Nana, manusia itu kan hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Sebagai manusia, saya akan berusaha dengan baik. Jika nantinya saya banyak halangan, semoga saya bisa memanage waktu saya dan tetap konsisten dengan apa yang saya lakukan, yaitu mengajar dan membimbing anak-anak. Mantap itu Bu Ida. Pokoknya sukses untuk Bu Ida, nggih. Saya akan selalu support panjenengan, Bu. Jangan lupa slogan kita, Bu. Guru penggerak Indonesia maju. Siap, Bu Nana. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Kapan-kapan kita bisa sambung lagi. Terima kasih sudah berbagi ide dan gagasan hari ini, Bu Ida. Saya malah tidak enak sama Bu Nana telah mengganggu waktu luangnya. Semoga kita besok bisa bertemu lagi ya Bu Nana. Terima kasih telah mendengarkan curahan hati saya. Terima kasih telah membantu saya dalam menemukan solusi dari masalah saya, Bu Nana. Oke, Bu Ida. Terima kasih, Bu Ida.
Demikian percakapan kami dengan Bu Ida Rohmiyati sebagai coaching. Untuk itu kami serahkan kepada Ibu Viro sebagai pengamat untuk memberikan umpan baliknya. Baiklah, Bu Nana dan Bu Ida, luar biasa sekali sudah melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini. Ada beberapa catatan yang sudah saya amati dari percakapan coaching Bu Nana dan Bu Ida. Ada 6 catatan. Yang pertama adalah kedua belah pihak sudah saling aktif, mereka sama-sama saling menyimak percakapan dan melakukan timbal balik. Terlihat dari gestur tubuh Ida dan Bu Nana, kemudian dari gerak mata, dan mereka dalam kesadaran penuh, hadir secara penuh dalam kegiatan coaching siang. Kemudian yang kedua, tujuan dari percakapan yang dilakukan sudah jelas, yaitu mencari solusi bagaimana mengajar yang efektif di waktu yang tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Nana sebagai coach sudah berhasil menjadi coach karena sudah membuat Bu Ida bersikap terbuka dan dapat menggali informasi serta ide dari Bu Ida sendiri. Idenya bukan berasal dari Bu Nana sebagai coach. Kemudian yang keempat, solusi yang dihasilkan bukan dari coach tapi dari ide Puji sendiri. Dan yang terakhir adalah percakapan dari yang pertama sampai terakhir sudah menghasilkan solusi dari masalah sesuai dengan harapan dari Puji. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai umpan balik kegiatan coaching antara Bu Nana dan Bu Ida. Saya rasa tidak ada perlu yang ditambahkan atau perlu ada yang kurang dari percakapan keduanya, sudah bagus sekali. Sekian mungkin dari paparan sesi ketiga ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.